Ya, saat ini saya sedang berada di wilayah Belbis, Provinsi Sarkia, di mana tampak di belakang saya ini adalah 6 truk bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia yang akan langsung disalurkan oleh teman-teman relawan Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Humanitarian Alliance, di mana mereka akan memberangkatkan dan mengawal langsung 6 truk bantuan dari masyarakat Indonesia ini menuju perbatasan Rafah. Tampak teman-teman saat ini sedang melakukan persiapan untuk melepas keberangkatan dari 6 truk yang dimana bantuan-bantuan di dalam truk ini sebagian besar dan hampir semuanya adalah air mineral yang dibutuhkan saat ini untuk masyarakat Palestina di Gaza. Untuk mengetahui seperti apa proses perjalanan dan proses bantuan itu akan dilakukan, saya akan mewawancarai salah satu relawan. Mas Holap, sedikit kita boleh ngobrol sebentar? Oke, sedikit sini Mas Holap kesini. Mas Holap, sedikit ingin menanyakan terkait 6 truk yang akan diberangkatkan ini, Mas Holap. Seperti apa prosesnya nanti dan pengawalan, kan infonya teman-teman relawan Indonesia akan mengawal ke perbatasan Rafah. Seperti apa gambarannya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falah Fugatullah dari Indonesian Humanitarian Alliance, perwakilan juga lembaga-lembaga zakat di Indonesia dan lembaga kemanusiaan di Indonesia. Alhamdulillah hari ini ada 6 truk yang akan kita berangkatkan berisi air mineral yang itu merupakan salah satu kebutuhan pokok di masyarakat Gaza. Truk ini akan melewati beberapa checkpoint di Ismailia, lalu di Terusan Suez, lalu di El Aris, baru ke Rafah. Gitu. Memang truk ini akan berjalan, kami iringi hanya sampai Ismailia. Gitu. Kenapa? Karena perizinannya hanya untuk truk kemanusiaan. Untuk kami mungkin belum karena sedang diuruskan, sehingga truk ini yang akan melaju duluan sampai nanti di gerbang Rafah, begitu. Oke. Total berarti sama seperti perkiraan kemarin ya, bahwa ada 6 truk dan isinya kebanyakan dari barang air mineral yang dibutuhkan masyarakat Palestina ya? Benar, ini 6 truk melengkapi dari 11 truk yang kemarin. Jadi kemarin lusa 5 truk sudah jalan dengan kebutuhan pokok makanan, obat dan alat medis, lalu juga baju pakaian musim dingin begitu. Nah, ini 6 truk selanjutnya adalah air mineral yang merupakan kebutuhan pokok juga yang oleh masyarakat Gaza di sana. Ini air mineral ini berarti dibeli langsung di Mesir ya untuk diserahkan ke warga Palestina itu? Benar. Tidak dibawa dari Indonesia kan, langsung dari Mesir ya? Jadi kami membelinya di Mesir. Kenapa? Karena secara biaya akan lebih murah. Kami membeli di sini, sewa truk di sini, perizinan juga kami perizinan ke Mesir karena perbatasannya Gaza itu dengan Rafah itu adalah Mesir itu sendiri. Sehingga secara efisiensi pendistribusiannya dan juga lebih optimal begitu. Kami akhirnya punya jejaring-jejaring di Mesir yang itu akan membantu bantuan-bantuan selanjutnya sehingga lebih efektif dan efisien. Oke. Mas Holap, ini mengkonfirmasi pertanyaan masyarakat. Apakah benar ini bantuan dari masyarakat Indonesia yang memang dikumpulkan oleh teman-teman relawan dari masing-masing ini ya, lembaga ya? Apa aja lembaganya mungkin disebutin? Ini merupakan semua titipan masyarakat Indonesia. Lembaga zakat, lembaga kemanusiaan itu hanya jembatan bagi masyarakat Gaza yang sedang membutuhkan. Kami hanya sebagai jembatan. Semuanya dari masyarakat, dari personal, dari sekolah, dari masjid, dari perkantoran, dari komunitas, dari macam-macam elemen masyarakat. Semuanya menitipkan ke lembaga-lembaga, dan kami sebagai Indonesia Humanitarian Alliance yang merupakan payung dari teman-teman semuanya yang respon ke internasional itu membantu memfasilitasi mendistribusikannya. Begitu kira-kira Mas. Untuk awal ini 11 truk ini, bantuan awal ini ada 11 lembaga. Para anggota lembaga zakat di bawah Forum Zakat, lalu ada Dompet Duafa, Nurul Hayat, Rumah Zakat, DT Peduli, Lembaga Manajemen Infak, LMI, ada YDSF, ada Human Initiative, ada Yatim Mandiri, ada Baitul Mal Hidayatullah, dan lain sebagainya. Yang itu bergabung saat ini di program pertama ini untuk mendistribusikan. Tidak menutup kemungkinan ada tahap kedua, ketiga, hingga nanti recovery begitu. Oke, Mas Holap, berarti intinya yang ingin saya tanyakan lagi nih, berarti intinya bahwa
bantuan itu tidak melulu juga barang dari Indonesia, dari masyarakat Indonesia ya. Tentunya berupa dana juga bisa disalurkan melalui lembaga ya. Sehingga bisa juga nanti dibeli bantuan-bantuan itu di Mesir ini ya. Benar. Jadi tahap pertama, kedua kemarin dengan pemerintah, dengan Kemenlu, dengan dilepas langsung Pak Presiden 2 pesawat, dan tahap selanjutnya ada kapal nih yang akan diberangkatkan oleh TNI AL. Itu juga merupakan skema-skema masyarakat Indonesia dalam penyalurkan bantuan ke Gaza. Ada yang berupa barang di sana dan ada juga yang langsung tunai, uang tunai, lalu kami optimalkan pembelanjaan di Mesir untuk pendistribusiannya, begitu. Nah, terakhir Mas Holap, baiknya bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyumbangkan sedikit rezekinya untuk masyarakat Palestina, apakah bisa melalui barang atau dana tunai? Oke. Secara efektif dan efisiennya sebenarnya tunai, karena pembelian lebih murah di sini. Kalau kita menggunakan pesawat, menggunakan kapal, tentu operasional cukup besar. Tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan antusias masyarakat dalam membantu, karena tidak semua bisa masyarakat membantu dengan tunai begitu ya. Pemerintah memfasilitasi dengan adanya fasilitas pesawat. Kemarin awal Oktober itu, November atau Oktober ya kalau nggak salah, itu memberangkatkan dengan Hercules dan pesawat Boeing begitu. Lalu yang kedua kemarin pesawat Boeing juga 2. Nah, itu merupakan fasilitas dari pemerintah dan masyarakat untuk memberangkatkan yang berupa bantuan. Nah, yang kedua tunai. Tunai ini kami mengoptimalkan betul kepada lembaga-lembaga zakat dan lembaga-lembaga kemanusiaan yang memang setiap tahun teraudit, resmi dan lain sebagainya untuk dibelanjakan di Mesir sehingga lebih efektif, lebih efisien begitu kira-kira Mas. Iya, terima kasih Mas Holap. Demikian tadi penjelasan dari Mas Holap terkait bantuan-bantuan yang kini di tempat saya berdiri ini di wilayah Bilbis ya, Mas Holap, Provinsi Sarkia, memang akan segera diberangkatkan menuju Gaza melalui perbatasan Rafah. Mas Holap, terima kasih. Silakan kembali bertugas, Mas Holap. Maaf sudah mengganggu. Ya, demikian tadi penjelasannya bahwa saat ini memang proses pemberangkatan bantuan akan segera dilakukan. Teman-teman sudah siap tampaknya. Sedang melakukan finalisasi terakhir sebelum nanti 6 truk ini akan dilepas. Dan ya, alhamdulillah akhirnya bantuan dari masyarakat Indonesia sudah diberangkatkan dengan menggunakan 6 truk yang tadi sudah dipersiapkan oleh para relawan Indonesia yang ada di Mesir. Saat ini truk sudah berangkat menuju ke perbatasan Rafah, di mana nantinya bantuan-bantuan ini akan disalurkan langsung kepada masyarakat Palestina. Tampak di belakang saya, suasana truk-truk sudah meninggalkan kawasan Bilbis, Provinsi Sarkia Mesir, menuju ke perbatasan Rafah untuk nantinya akan memasuki Gaza Palestina. Total ada 6 truk yang sudah berjalan dan diberangkatkan di wilayah ini, di kawasan ini. Dan sejumlah relawan tentunya yang sejak 10 hari terakhir melakukan koordinasi akan hari ini akan melakukan pengawalan sampai ke perbatasan Rafah. Demikian Harvin Aksyabanti melaporkan dari Mesir.